Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai layanan konseling Islami dalam kesulitan belajar. Sebelum melangkah lebih jauh, menjelaskan lebih jauh, langkah baiknya kita harus mengetahui apa sih pengertian kesulitan belajar itu. Ya, kesulitan belajar adalah kondisi sulit yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran karena adanya hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi siswa selama proses pembelajaran, sehingga pembelajaran yang diajarkan tidak dapat dimengerti siswa dengan baik. Dan ini berdampak pada tujuan pembelajaran yang tidak tercapai. Untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dapat diketahui melalui tingkah atau perilaku siswa yang tiba-tiba berbeda dari biasanya, ataupun dari hasil belajar siswa yang dalam arti nilai-nilai yang didapat siswa semakin hari semakin menurun. Selain itu, teknik untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dapat melalui dengan teknik tes, yaitu dengan tes hasil belajar ataupun tes psikologi, dan non-tes, yaitu dengan wawancara dan observasi. Selanjutnya, untuk memahami permasalahan kesulitan belajar siswa, tentunya seorang guru harus mengetahui penyebab kesulitan belajar siswa itu sendiri. Jadi faktor-faktor penyebabnya ada dua. Yang pertama, faktor internal, yaitu berasal dari dalam diri individu itu sendiri, yang mencakup faktor intelijensi. Faktor intelijensi ini faktor kecerdasan. Jadi setiap keberhasilan seorang anak ditentukan dari tinggi rendahnya tingkat kecerdasan yang ia miliki, di mana seorang anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi cenderung akan lebih berhasil dibandingkan anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Yang kedua itu faktor minat. Minat itu dorongan atau keinginan. Jika seorang peserta didik berminat dengan pelajaran yang ia pelajari, maka itu terlihat jelas dari hasil belajar yang ia miliki. Sebaliknya, anak yang kurang berminat akan pelajaran yang akan ia pelajari, tentunya itu akan terlihat dari hasil belajar yang akan menurun. Untuk itu, langkah yang dapat dilakukan untuk mencari cara penanganan dapat dilakukan dengan pemberian angket. Dengan cara itu, kita dapat mengatasi masalah yang timbul dalam diri peserta didik. Dan ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa kependidikan untuk meneliti tentang minat para peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga itu faktor bakat. Allah telah menciptakan manusia dengan potensi ataupun bakat yang berbeda-beda. Dengan jalur pendidikan, kita dapat mengembangkan bakat serta potensi-potensi yang kita miliki. Namun, jika bakat itu kurang mendapatkan perhatian, ini akan berdampak pada kesulitan belajar bagi siswa. Dan terkadang banyak orang tua yang memaksakan kehendaknya untuk menentukan apa yang harus anaknya lakukan. Dan terkadang orang tua juga menetapkan sekolah mana yang harus anak jalani. Dan ini berbeda dengan bakat yang anak miliki. Dan ini akan berdampak pada belajarnya nanti. Anak akan menjadi tertekan, akan menjadi beban, dan akan cenderung bertingkah buruk di sekolah. Dan ini akan menjadi masalah besar di kalangan pendidikan sekolah. Selanjutnya, faktor kepribadian. Ini juga dapat menyebabkan kesulitan belajar peserta didik. Fase perkembangan kepribadian setiap anak itu tentu tidak sama. Fase pembentukan kepribadian ada beberapa fase yang harus dilalui. Seorang anak yang belum mencapai suatu fase tertentu akan mengalami kesulitan dalam berbagai hal, termasuk dalam hal belajar. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor ini datang dari luar diri seorang peserta didik. Hal ini mencakup dari faktor keluarga. Jadi peran orang tua itu sangat penting dalam perkembangan ataupun pertumbuhan seorang anak.
Jadi faktor ini dapat juga menyebabkan kesulitan belajar seorang anak. Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan persoalan yang bersumber dari keluarga, seperti sikap orang tua yang mengucilkan anaknya. Yang kedua, broken home akibat perceraian atau percekcokan dari orang tuanya sendiri. Yang ketiga, didikan yang terlalu otoriter. Yang keempat, orang tua yang tidak mengetahui kemampuan anaknya. Selanjutnya, faktor lingkungan sekolah. Hal ini juga dapat menyebabkan kesulitan belajar siswa. Hal ini menyangkut masalah interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan kepala sekolah. Jika interaksi yang dilakukan siswa ini dalam keadaan tidak sehat, maka itu akan berdampak dalam kesulitan belajar siswa itu sendiri. Kemudian faktor lingkungan masyarakat. Ini mencakup media sosial seperti televisi, internet, bioskop, kemudian corak kehidupan tetangga. Selanjutnya saya akan membahas format layanan bimbingan konseling. Yang pertama itu layanan individual, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadinya melalui prosedur perseorangan atau face to face. Tujuannya apa? Untuk memahami kondisi dirinya, lingkungannya, permasalahan yang dialaminya, sehingga peserta didik dapat mengatasi masalahnya sendiri. Dalam Islam, gambaran ini lebih diarahkan kepada penyadaran pada ujian hidup yang mengakibatkan dirinya merasa sulit untuk menjalaninya. Artinya ujian hidup harus dilawan atau dihadapi, bukan dijauhi. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Selanjutnya, layanan kelompok. Layanan kelompok ini dapat membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji dalam dinamika kelompok. Jadi kalau layanan individu itu face to face per individu, kalau layanan kelompok dia per kelompok. Tujuannya apa? Melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak. Melatih anggota kelompok dapat bertenggang rasa terhadap teman sebayanya. Dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok, mengentaskan permasalahan dalam kelompok. Layanan kelompok dalam bimbingan konseling Islam dilaksanakan untuk mendapat kemufakatan bersama atau untuk mendapatkan hasil keputusan ataupun kebijakan yang diambil secara bersama untuk menghindari kesalahpahaman dalam sebuah kelompok. Dalam hal ini Al-Quran menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 159. Yang ketiga itu layanan klasikal. Layanan ini dirancang untuk menuntut konselor melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas secara terjadwal. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi kelas atau curhat pendapat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang layanan sebagai upaya menemukan solusi. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama, mengenali peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, memahami sifat dan jenis kesulitan belajar. Yang ketiga, menatap latar belakang kesulitan belajar. Yang keempat, menetapkan rencana menangani kualitas belajar. Yang kelima, memberikan tindakan. Yang keenam, memberikan tindakan lanjut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.